sama-sama kita muliakan Sohibul Hajat Adinda Faisal Anwar beserta ayahandanya yang tercinta Kakanda Haji Sarmuji. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, karena walaupun bagaimana Haji Sarmuji ini pemimpin kita di lingkungan kita. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, diantaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Akhinal Fillah Nur Hasan Sinan LC MBA. Sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Harul Akhwan SS. Tak lupa pula orang-orang tua kita, diantaranya Bapak Haji Muhammad Yusuf, Bapak Haji Sahroni, Bapak Haji Narto, Bapak Fatah, Bapak Haji Harsono, Bapak Haji Sahrul Mudin, dan seluruh segenap keluarga, tetangga, sahabat yang turut hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas dari sini, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah, serta harapan yang kita inginkan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biasalah kalau saya mah ya, kita ngaji 7 menit. Karena sekarang ini tentang akikah, berarti saya berbicara tentang peradaban manusia, dari mulai Nabi Adam sampai dengan kita nih, biar kita tahu nasab kita sebenarnya turunan Nabi yang mana. Ya, sudah sama-sama kita tahu bahwa Nabi Abul Bashar, bapaknya manusia, itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, namun keturunan beliau semuanya wafat saat masa Nabi Nuh alaihi. Nah, yang tersisa tinggal Nabi Nuh tuh keturunannya, Nabi Nuh alaihi. Nah, Nabi Nuh punya anak 4. Yang pertama namanya Kan'an. Nah, karena Kan'an durhaka, dia ikut kelelep pada masa Nabi Nuh alaihi. Banjir, Pak. Jadi banjir itu sadis, ekstrim kalau anak sekarang mah. Jadi dari langit turun hujan, dari dalam bumi keluar. Nah, saya nggak cerita itu dah terlalu lama. Nah, Kan'an itu termasuk durhaka, makanya dia keturunannya nggak ada habis. Nah, tinggal 3. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yapet. Nih, kita yang mana nih turunan kita nih, bapak moyang kita yang mana? Jadi kalau teori Darwin yang asal manusia dari kera itu bisa dibantah. Jadi itu semua adalah teori yang salah. Dalam Al-Qur'annya kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, dari 3 anak ini, yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yapet. Sam itu ketika dipanggil oleh Nabi Nuh usianya 950 tahun. Tua ya. Dia berdoa khusus untuk Sam saat itu. Kalau memang Sam belum pengen mati, umurnya jangan dicabut dulu. Jadi Sam itu kalau nggak salah umurnya 400 tahun. Itu juga karena dia pengen mati. Karena hidup udah puas, ya Allah saya pengen mati, baru mati. Karena doa Nabi Nuh. Nah, dari Sam ini ketika dipanggil oleh Nabi Nuh, ya Sam ta'ali, hei Sam kemari, itu Sam langsung datang. Nah, didoakanlah oleh Nabi Nuh, wahai Sam, keturunan kamu ganteng-ganteng, cakep-cakep,
dan bakal memegang pimpinan di dunia ini. Nah, makanya keturunan Sam itu Persia, Romawi, dan Arab Saudi. Arab Saudi mulai dari Arab Saudi tempat lahir Nabi besar kita Muhammad SAW sampai dengan Yaman, itu semua keturunan Sam. Kenapa Nabi Sam mendoakan Nabi Nuh mendoakan Sam, anaknya ganteng-ganteng, tampan, putih, itu keturunan Sam semua ada tuh. Karena saat dipanggil Sam itu datang, ya Sam ta'ali, nah datang, maka langsung didoakan oleh Nabi Nuh langsung saat itu, semoga keturunan kamu semuanya menjadi pemimpin. Makanya kalau yang berkulit putih, ganteng-ganteng, berarti keturunan Sam. Jamal, emang Jamal. Termasuk ente nih tapi. Nah, belum, saya juga belum tentu. Nah, yang kedua Ham ketika dipanggil oleh Nabi Nuh, ya Ham ta'ali. Ham nyaut enggak, apalagi maranin. Ham nih enggak taunya, mohon maaf, dia sedang lagi asyik endohai sama istrinya. Kata istrinya, bang, dipanggil itu sama bapak, biarin tanggung. Rupanya dia ngomong dipanggil sampai 3 kali, ya Ham ta'ali, ya Ham ta'ali, ya Ham ta'ali. Hei Ham, ke dia. Enggak, dia tetap asyik dengan istrinya. Akhirnya Nabi Nuh jengkel. Dia berkata, ya Allah, jadikan keturunan Ham itu kulit hitam dan jadi budak. Kena ini. Doanya Nabi Nuh, makanya kita hati-hati sama anak nih ya. Ini termasuk pelajaran untuk kita. Senakal apapun anak kita, kalau perlu kita doakan bagus-bagus saja. Sumpama nakal nih, waduh, biar jadi orang hebat, itu aja. Karena mulut orang tua itu mustajab. Itu buktinya itu. Ketika Nabi Nuh mendoakan Ham, keturunannya hitam, legam, dan jadi budak, jadi kenyataan. Di mana keturunannya? Nah tuh, orang-orang Negroid, ya, Afrika, itu ternyata keturunan dari Ham. Kalongan. Ke Abasyah, ya, orang-orang yang hitam legam, jelek lagi. Ya kalau malam gelap gulita, ya kelihatan giginya doang. Emang dia diberikan kelebihan giginya putih, meskipun gak gosok gigi. Itu keturunan Ham. Ya orang hitam ya pantas aja kelihatan. Tuh, orang Negroid jadi dikutuk oleh Nabi Nuh dan rata-rata jadi budak. Itu keturunan Ham. Nah, yang ketiga ini namanya Yapet. Yapet itu ketika dipanggil nyaut, cuma nggak maranin. Jadi kalau Sam dipanggil datang, Ham dipanggil diem aja. Nah, Yapet nyaut tapi nggak maranin. Nah, Nabi Nuh kesel. Apa doanya? Ya Allah, jadikan keturunan Yapet ini pendek-pendek tapi juga cakep. Meskipun pendek ya. Nah, ternyata kita keturunan Yapet. Ya memang dari mulai bangsa Turki sampai Asia itu keturunan Yapet itu, termasuk kita bersaudara dengan Ya'juj dan Ma'juj. Bersaudara itu. Ini saya baca dalam kisah Israiliyat. Ada semua itu kisah-kisah tentang Nabi Nuh. Yang maksudnya apa yang perlu saya sampaikan di sini? Senakal apapun anak kita, kalau bisa jangan sampai berkata yang tidak baik.
Jadi senakal anaknya. Itu termasuk Imam Sudais. Kenalkan Imam Sudais? Itu kalau lagi orang tuanya bikin kue, imam-imam Mekah, kalau orang tuanya lagi bikin kue, kebetulan memang orang susah, itu orang tuanya bikin kue tuh tampaknya yang adonannya dibalik sama dia, bikin lagi dibalik lagi, bikin lagi dibalik. Kesel orang tuanya, cuma ucapannya bagus. Sudais, bahasa kita nih, bahasa Betawinya, gua doain lu jadi imam besar di Mekah. Iya betul, imam besar di Mekah dan Madinah. Ternyata ketika besar jadi imam Mekah dan Madinah. Saat orang tua sedang emosi, doanya mustajab. Makanya saya nggak terehan tuh kalau lagi nakal banget, saya doain aja. Gua doain lu menjadi orang hebat. Mudah-mudahan aja jadi orang hebat ya. Ya, jadi kesimpulannya ya, kita terhadap anak-anak kita senakal apapun dia, kalau perlu doa yang kita keluarkan dari mulut kita adalah sebuah doa yang baik. Apalagi malam ini nih Faisal Anwar nih, ini bukan hanya sekedar doa, tapi diajak tuh tetangga, saudara, ngapain? Doain dia punya putri, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleha. Jadi kita keturunan siapa, Pak? Yapet. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang dikeluarkan oleh Adinda Faisal semuanya diniatkan sebagai sodako. Dan bila ada kekurangan baik tempat maupun jamuan atas nama keluarga, supaya tolong dimaafkan. Sekali lagi kita bacakan Al-Quran Surah Fatihah khusus untuk kedua anak daripada Adinda Faisal. Mudah-mudahan anak yang pertama dan anak keduanya disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dicerdaskan otaknya, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Hasil maqasidani Allah, hasil maqasidani Rahman, hasil maqasidana ya qadil hajat ya qadil Muhammad ayaj'alahuma dzurriatan thayyibatan waladun salihun aw imra'atun salihatun min ahlil ilmi wal khair min ahlil ibadah min ahlil ilmi min ahli taqwa wala taj'alhuma min ahli syarri wa dhair la hadratin nabil mustafa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.